Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kantiasa Ramadhania Gilkar dari kelas Teknologi Pangan B dengan NIM 230201191300091. Pada video kali ini, saya akan mempraktikkan uji hedonik yang merupakan salah satu uji organoleptik. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat dulu apa sih itu uji hedonik. Jadi, uji hedonik adalah uji yang menitik beratkan pada tanggapan panelis mengenai ketidaksukaannya atau kesukaannya mengenai produk yang diuji. Kemudian, tingkat ketidaksukaannya dan kesukaannya tersebut akan dikonversikan ke dalam skala hedonik. Nah, apa saja sih yang diperlukan dalam uji hedonik? Yang pertama adalah produk yang diuji. Dalam video kali ini, saya akan menguji berbagai produk yang terbagi menjadi produk pangan dari rasa asam, rasa manis, rasa pahit, rasa asin, dan rasa umami. Yang kedua adalah air mineral. Nah, air mineral ini fungsinya adalah untuk menetralkan lidah kembali setelah panelis mencicipi produk. Kemudian yang ketiga adalah kode label. Nah, kode label ini berfungsi untuk mengurangi adanya bias panelis terhadap penilaian mereka terhadap produk yang diuji. Yang keempat adalah form uji hedonik. Nah, form ini yang akan menjadi tempat panelis-panelis tersebut untuk mengisi tingkat ketidaksukaannya atau tingkat kesukaannya terhadap produk yang diuji. Oke, langsung aja kita mulai uji hedoniknya. Di depan aku ini sudah ada 3 jenis jeruk, yaitu jeruk nipis, jeruk lemon, dan jeruk limau. Langsung aja kita mulai uji hedoniknya. Setelah dicoba tadi, yang dapat saya rasakan adalah rasa asam dan juga ada sedikit rasa pahit. Nah, rasa asam dari jeruk limau, nipis, dan lemon yang bisa dirasakan itu berasal dari kandungan asam sitratnya dan asam askorbat. Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang biasanya terdapat pada buah dan daun pada tumbuhan tertentu. Umumnya, asam sitrat ini merupakan senyawa penyebab rasa asam pada buah jeruk, pir, dan nanas. Asam askorbat adalah senyawa yang biasanya kita kenal dengan nama vitamin C. Rasa pahit pada sari buah jeruk itu disebabkan oleh kandungan senyawa naringin dan limonin. Sementara untuk rasa manis itu berasal dari kandungan glukosanya, fruktosa, dan sukrosa. Nah, yang paling asam setelah saya coba tadi adalah jeruk 752 atau jeruk nipis. Karena jeruk nipis mengandung asam sitrat paling banyak, yaitu mencapai 8%. Kemudian yang paling asam kedua, jeruk dengan kode 135 atau jeruk lemon, kode 089 atau jeruk limau. Untuk aromanya, dari yang paling menyengat hingga yang tidak paling menyengat adalah jeruk dengan kode 752 atau jeruk nipis, kemudian disusul dengan jeruk dengan kode 089 atau jeruk limau, dan yang terakhir ada jeruk dengan kode 135 atau jeruk lemon. Untuk parameter warnanya, ketiga jeruk ini sama-sama memiliki warna jernih agak kekuningan. Jeruk yang paling saya suka adalah jeruk dengan kode 135 atau jeruk lemon karena baunya tidak terlalu menyengat dan rasanya juga tidak terlalu asam. Rasa manis pada ketiga produk teh ini disebabkan oleh kandungan gula alami, juga disebabkan oleh pemanis buatan yang ditambahkan. Pemanis buatan adalah bahan tambahan makanan yang ditambahkan pada makanan dengan tujuan untuk menambahkan rasa manis pada makanan dengan tidak atau hampir tidak menambahkan nilai gizinya. Yang paling manis adalah teh dengan kode 012 atau teh kotak, kemudian disusul oleh teh dengan kode 239 atau teh botol kosong, dan terakhir teh dengan kode 165 atau Presti. Kenapa teh kotak itu paling manis? Karena kalau dilihat dari komposisinya, teh kotak mengandung gula sebanyak 17 gram, sementara Presti mengandung sebanyak 15 gram, dan teh botol juga mengandung sebanyak 15 gram. Aroma pada ketiga teh ini juga berbeda. Yang paling wangi adalah kode 012 atau teh kotak, kemudian kode 165 atau Presti, dan yang terakhir kode 239 atau teh botol sosro. Timbulnya aroma yang wangi ini disebabkan oleh penambahan melati pada dua produk ini. Sementara pada produk teh botol tidak diberi penambahan ekstrak melati. Penambahan ekstrak melati bertujuan untuk memberikan aroma harum yang dapat menciptakan rasa tenang dan juga rileks. Untuk parameter warna, yang paling gelap warnanya adalah teh dengan kode 165 atau Presti, kemudian disusul oleh
kode 239 atau teh kotak soso, dan yang terakhir adalah teh kotak yang paling terang atau kode 012. Warna dari ketiga produk teh ini adalah coklat. Warna coklatnya dipengaruhi oleh suatu senyawa pada daun teh, yaitu senyawa tanin. Tanin merupakan senyawa polifenol yang larut air yang dapat menyebabkan warna gelap coklat pada teh. Jadi, semakin tinggi kandungan tanin pada daun teh, maka teh yang dihasilkan juga akan semakin gelap warnanya. Dari keseluruhan parameternya, yang paling saya suka adalah teh dengan kode 012 atau teh kotak, karena rasa manisnya pas dengan selera dan aromanya paling harum. Langsung aja kita coba. Keju merupakan gumpalan atau substansi karena adanya proses koagulasi protein susu dari ternak ruminansia, di mana prosesnya itu dibantu oleh enzim renin atau enzim proteolitik lainnya. Dan prosesnya juga berlangsung pada kondisi asam karena adanya asam laktat yang dihasilkan dari hasil kerja bakteri asam laktat yang ditambahkan. Setelah dicoba tadi, keju dengan rasa yang paling asin adalah keju dengan kode 127 atau dengan merek Kraft. Kemudian disusul oleh keju dengan kode 812 atau merek Pocis, dan terakhir adalah keju dengan kode 266 atau merek Mac. Rasa asin pada keju itu disebabkan oleh susu sebagai bahan utamanya. Susu mengandung lemak yang bisa menyebabkan rasa gurih dan kandungan laktosa yang bisa menyebabkan rasa sedikit manis. Selain itu, rasa asin pada keju juga bisa disebabkan oleh adanya penambahan garam pada saat proses pembuatannya. Jika dilihat dalam komposisinya, keju Kraft mengandung garam paling besar, yaitu 250 mg, sementara untuk keju Mac itu mengandung sebesar 135 mg. Sedangkan untuk keju Pocis tidak disebutkan. Itulah mengapa keju Kraft atau keju dengan kode 127 memiliki rasa asin yang paling asin. Penambahan garam juga dapat menyebabkan tekstur keju lebih keras atau lebih rapuh karena kandungan airnya berkurang. Tekstur juga dipengaruhi oleh kandungan lemak pada susu, di mana semakin rendah lemak, maka teksturnya juga akan semakin keras. Keju dengan tekstur yang paling keras atau paling rapuh itu yang pertama adalah keju dengan kode 127 atau keju Kraft, kemudian disusul oleh 812 atau Pocis, dan yang terakhir ada kode 266 atau Mac, di mana keju Mac ini tidak rapuh sama sekali, paling elastis. Untuk warnanya, dari ketiga keju ini yang paling terang adalah kode 812 atau Pocis, bisa dilihat ya, yang paling putih. Kemudian untuk merek kedua lainnya tidak berbeda jauh. Sementara untuk aromanya, yang paling terasa aromanya yang pertama adalah kode 266 atau Mac, disusul oleh kode 127 atau Kraft, dan yang terakhir ada kode 812 atau Pocis. Nah, aroma dan warna dari keju itu dipengaruhi oleh komposisi keju secara signifikan, di mana komposisi keju itu dipengaruhi oleh susu yang digunakan. Nah, dari tiga produk ini yang paling saya suka adalah keju dengan kode 127 atau Kraft karena rasanya yang paling gurih dan yang paling terasa cita rasa kejunya. Nah, di depan saya sudah ada snack dari berbagai merek, jadi langsung aja kita coba. Rasa umami yang dapat dirasakan pada ketiga produk ini itu disebabkan oleh kandungan MSG atau monosodium glutamat dan juga senyawa tribonukleotida. Monosodium glutamat merupakan garam natrium yang berasal dari kelompok asam amino esensial, yaitu asam glutamat yang memang sering digunakan sebagai penguat rasa. Dari tiga produk ini, rasa umami yang paling terasa itu yang pertama ada kode 071 atau citatolite, yang kedua kode 131 atau taro, dan yang ketiga kode 549 atau kotabi. Rasa gurih yang dirasakan juga bisa disebabkan oleh flavor rumput laut maupun kandungan rumput laut yang ditambahkan pada produk. Rumput laut mengandung senyawa asam amino glutamat yang dapat menyebabkan rasa umami atau gurih pada produk makanan. Untuk teksturnya, 131 atau taro memiliki tekstur yang paling tidak renyah, sementara untuk kotabi dan citatolite itu memiliki tekstur yang sama-sama renyah. Hal ini disebabkan oleh taro yang terbuat dari tepung terigu, sementara dua merek lainnya terbuat dari kentang. Warna dari ketiga produk juga berbeda, di mana 131 atau taro memiliki warna yang paling terang menuju putih, kemudian disusul oleh citatolite atau 071 dengan warna kuning, dan yang terakhir yang paling gelap ada kotabi yang menuju kuning kecoklatan atau kode 549. Warna dari produk ini bisa disebabkan oleh bahan utamanya, yaitu
dua produk ini kentang, sementara taro terbuat dari tepung terigu. Kemudian bisa juga disebabkan oleh proses pengolahannya seperti penggorengan. Untuk aromanya, ketiga produk ini sama-sama memberikan aroma rumput laut serta aroma umami. Dari ketiga produk ini, yang paling saya suka adalah produk 071 atau Citato Light karena kerenyahannya atau teksturnya yang pas dan juga rasa umaminya yang pas. Tiga merek kopi ini udah saya seduh berdasarkan instruksi seduhan yang ada di kemasannya. Jadi langsung aja sekarang kita coba. Secara garis besar, pengolahan biji kopi terdiri dari 3 tahap proses. Yang pertama, penyangraian atau roasting, yang kedua penggilingan atau grinding, dan yang ketiga adalah penyeduhan atau brewing. Proses penyangraian itu berperan dalam pembentukan senyawa flavor ketika diberi perlakuan panas atau ketika diseduh dengan air panas. Flavor kopi dipengaruhi oleh banyak faktor. Yang pertama ada kualitas tanah, kematangan biji, kondisi geografis penanaman, proses produksi, proses pengolahan, penyangraian, dan penyeduhan. Setelah tadi dicoba, rasa kopi yang paling pahit itu ada pada kopi 124 atau Nescafe, kemudian disusul oleh kode 912 atau kapal api, dan yang terakhir adalah kode 323 atau kopi top coffee. Rasa pahit pada kopi itu disebabkan oleh senyawa kafein. Dalam kopi juga umumnya dirasakan rasa asam. Pada umumnya keasaman kopi itu berada pada tingkat pH 5. Kafein serta keasaman kopi ini memiliki hubungan, di mana semakin rendah kafein, maka tingkat keasaman dari kopi akan semakin meningkat. Kopi dengan kode 124 atau Nescafe memiliki rasa yang paling pahit karena di dalamnya tidak terkandung gula tambahan. Sementara untuk kopi top coffee dan kapal api diberikan tambahan gula. Untuk parameter aroma, kopi dengan aroma yang paling harum itu yang pertama ada pada kopi dengan kode 323 atau top coffee, disusul dengan kode 912 atau kapal api, dan yang terakhir kode 124 atau Nescafe. Aroma dan cita rasa khas kopi pada biji kopi itu dipengaruhi oleh proses penyangraian biji kopi. Dan terakhir untuk parameter warnanya, warna yang paling pekat adalah kopi dengan kode 323 atau top coffee, kemudian disusul oleh kopi dengan kode 912 atau kapal api, dan yang terakhir kopi dengan kode 124 atau Nescafe. Yang paling saya suka di antara tiga merek kopi ini adalah top coffee atau kode 323 karena rasanya yang tidak terlalu pahit karena adanya penambahan gula serta aromanya yang harum. Hasil dari uji hedonik dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu yang pertama ada psikologis panelis, yaitu tidak boleh merasakan bersedia terlalu berlebihan, marah, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada fisiologis panelis. Panelis tidak diperbolehkan sedang dalam keadaan kenyang, lapar, sakit, kurang tidur, atau lain-lain. Yang ketiga ada kesehatan panelis. Panelis yang sakit tidak boleh melakukan uji hedonik atau uji organoleptik yang lainnya karena saat tubuh panelis sakit otomatis indera sensori mereka tidak akan bekerja secara optimal. Yang terakhir suasana di sekitar panelis itu harus kondusif dan memadai karena panelis perlu berkonsentrasi dan fokus dalam menguji produk-produknya. Kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi saat uji hedonik itu juga dapat mempengaruhi hasil dari uji hedoniknya, seperti tidak menggunakan kode label sehingga terdapat bias pada produk, juga tidak melakukan penetralan lidah dengan minum air mineral setiap berganti produk. Uji hedonik merujuk pada tingkat kesukaan atau tidak kesukaan panelis terhadap produk yang diujikan. Nah, produk jeruk yang paling saya suka adalah jeruk lemon, untuk produk teh adalah teh kotak, untuk produk keju adalah keju craft, untuk produk snack umami adalah Citato Light, dan untuk produk kopi adalah top coffee. Sekian pemaparan mengenai uji hedonik pada rasa asam, asin, pahit, umami, dan manis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.